Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Sasi Arina, NIM 2301153, Prodi PGSD semester 4, mata kuliah konsep dasar PPKN di SD. Baiklah teman-teman, kita akan membahas materi tentang perkembangan kurikulum di SD, dan materi kedua pengertian dan jenis-jenis strategi pembelajaran. Nah, yang kita bahas ialah materi pertama. Materi pertama ialah perkembangan kurikulum di SD. Apa itu kurikulum PPKN di SD? Nah, kurikulum PPKN di SD adalah seperangkat rencana dan pengaturan dan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, prinsip penyajian kurikulum PPKN di SD. Prinsip penyajian dalam PPKN menurut Abdul Aziz Mawahab tahun 2026 pasal 28 sebagai berikut. Pertama, dari mudah ke suka. Prinsip ini digunakan dalam pengajaran, khususnya dalam pendidikan nilai dan teori-teori pendidikan. Yang ke-B, dari sederhana ke rumit. Prinsip ini pada dasarnya adalah konsep atau nilai dan moral berkenaan dengan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-C, dari yang bersifat konkret abstrak. Siswa SD pada prinsipnya lebih mudah menangkap hal-hal yang sifatnya konkret dan pada sifatnya abstrak. Selanjutnya, kita akan membahas pengembangan kurikulum PPKN di SD. Pengembangan kurikulum dilakukan oleh sekolah dan komitmen sekolah didasarkan pada prinsip-prinsip sesuai dengan Permendiksa nomor 2002 tahun 2006, yaitu A. Berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. B. Beragaman dan terpadu penggabungan kurikulum. Yang ke-C. Tangkap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pengertian dan jenis-jenis strategi pembelajaran. Nah, pengertian proses pembelajaran mengajar itu merupakan kegiatan interaksi antara guru, siswa, dan berkomunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi eduktif untuk mencapai tujuan belajar. Yang kedua, syarat-syarat siswa menjadi aktif di kelas. Yang pertama, memperbanyak praktek dan tidak hanya teori. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran jigsaw. Yang ketiga, memberikan apresiasi atau reward. Yang ketiga, apa itu strategi pembelajaran? Nah, kata strategi berasal dari bahasa Latin, yaitu strategi yang berarti seni. Pengalamannya rencana untuk mencapai satu tujuan. Nah, kompetensi strategi pembelajaran ialah pertama, tujuan pengajaran. Yang kedua, guru dan peserta didik. Nah, materi yang terakhir ialah jenis-jenis pembelajaran. Adanya strategi pembelajaran langsung, ada strategi pembelajaran kooperatif, dan selanjutnya ada strategi pembelajaran problem solving. Nah,
Cukup itu materi yang saya jelaskan. Semoga teman-teman semua bisa mengerti materi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.